Tiga pilot berpengalaman sedang melakukan uji penerbangan pada sebuah pesawat Airbus. Namun, saksi mata melaporkan tiba-tiba pesawat terbang keluar dari jalur dan tidak terkendali. Kemudian setelahnya hilang. Inilah sejarah penerbangan XL Airways Germany 888T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan XL Airways Germany 888T. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Kita akan langsung masuk ke informasi data pesawat sesuai dengan laporan akhir yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Prancis. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Airbus A320-232 yang diproduksi tahun 2005 dan di tahun yang sama juga dikirim ke maskapai Air New Zealand. Kemudian di tahun 2006 pesawat ini disewakan ke maskapai XL Airways Germany. Setelahnya ada kontrak yang disepakati bahwa pesawat ini akan dikembalikan ke pemiliknya di tanggal 28 November tahun 2008. Nah, pesawat ini telah mengumpulkan 10.124 total jam terbang pada saat mengalami kecelakaan. Ada 3 orang di dalam kru kokpit dari pesawat Airbus A320 ini. Yang pertama adalah Kapten Norbert Keppel, usianya 51 tahun dan beliau telah mengumpulkan 12.709 total jam terbang. First officer-nya adalah Theodor Ketzer, usianya 58 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 11.660 total jam terbang. Kemudian ada seorang kapten yang merupakan perwakilan pilot dari maskapai Air New Zealand bernama Brian Horrell. Usianya sekitar 52 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 15.211 total jam terbang. Kapten Horrell ini berada di dalam ruang kokpit penerbangan Airbus A320 ini untuk melakukan tes pada sistem pesawat. Dan disebut-sebut ketiga pilot ini merupakan pilot yang berpengalaman karena rata-rata jam terbang mereka lebih dari 11.000 jam terbang. Kita akan sedikit membahas mengenai maskapai XL Airways Germany. Ini adalah maskapai penerbangan charteran Jerman yang berkantor pusat di Hesse dan didirikan di tahun 2006 namun harus berhenti beroperasi di tahun 2013. Kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 27 November 2008, sebuah pesawat Airbus A320 akan dikembalikan setelah disewa oleh maskapai XL Airways Germany dari maskapai Air New Zealand. 3 minggu sebelumnya pesawat ini telah diperbaiki dan juga diperiksa dan kemudian dicat untuk mengembalikan logo awalnya, yaitu logo milik maskapai Air New Zealand. Setelah dilakukan pemeriksaan, engineer menyebutkan bahwa kondisi pesawat ini adalah dalam kondisi bagus. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh engineer, giliran captain dan juga first officer dari maskapai XL Airways Germany yang melakukan sebuah uji penerbangan atau lebih sering disebut sebagai penerbangan serah terima. Kru dari XL Airways Germany ini akan melakukan sebuah penerbangan uji coba untuk memastikan kondisi pesawat ini memang dalam kondisi yang baik sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Setidaknya ada 35 tes yang akan dilakukan untuk melihat apakah sistem pesawat ini benar dalam kondisi baik. Airbus A320 ini akan take off dari Bandara Perpignan, Prancis Selatan sekitar pukul 14.44 sore waktu setempat dari runway 33. Di dalam pesawat ini terdapat 2 orang kru dari maskapai XL Airways Germany, kemudian ada seorang pilot perwakilan dari maskapai Air New Zealand, dan ada 4 orang engineer dari maskapai Air New Zealand. Tidak ada penumpang di dalam penerbangan ini dan rencananya penerbangan akan dilakukan sekitar 2,5 jam dan mereka akan terbang di sekitar pantai barat Prancis, lalu setelahnya akan kembali lagi ke Bandara Perpignan. Pesawat ini mulai mengudara dan sejak awal pesawat ini mengudara, tes sudah mulai dilakukan. Pesawat ini terus terbang hingga ke ketinggian 18.000 kaki dan sempat berada di ketinggian 39.000 kaki. Kemudian ada sebuah instruksi dari Kapten Horrell yang menyebutkan bahwa pesawat ini harus berada di ketinggian 31.000 kaki dan melakukan sebuah manuver. Nah, untuk turun ke ketinggian 31.000 kaki dan melakukan sebuah manuver yang diinstruksikan, maka Kapten dari maskapai XL Airways Germany ini harus meminta izin kepada petugas menara kontrol.
Tapi kemudian izin itu tidak diberikan karena menurut petugas menara kontrol hal itu tidak aman dan mereka tidak memperbolehkan uji penerbangan di wilayah penerbangan umum. Lalu Kapten Keppel mengikuti instruksi dari petugas menara kontrol. Pesawat ini direncanakan akan kembali lagi ke Bandara Perpignan dan saat itu pesawat mendapatkan instruksi dari petugas menara kontrol untuk berada di ketinggian 31.000 kaki dan berbelok ke kanan untuk kembali ke Bandara Perpignan. Beberapa saat sebelum pesawat ini mendarat di Bandara Perpignan, tiba-tiba saja hidung pesawat ini naik ke atas dan pesawat tidak bisa dikendalikan oleh kapten meskipun kapten berusaha dengan sangat keras untuk menurunkan hidung pesawat. Maka sejak saat itu kedua pilot yang berasal dari maskapai XL Airways Germany berusaha untuk menurunkan hidung pesawat agar pesawat ini bisa mendarat dengan aman di bandara. Tapi usaha dari dua pilot XL Airways Germany ini gagal untuk menormalkan penerbangan. Hingga kemudian pesawat masih terus naik dan setelah itu mengalami stall. Hanya beberapa setelahnya tiba-tiba posisi pesawat dalam kondisi terbalik. Hidung pesawat berada di bawah dan sejak saat itu pesawat terus turun dengan sangat cepat dan akhirnya pesawat ini jatuh menghantam permukaan air. Kita beralih ke petugas menara kontrol Bandara Perpignan. Hanya sekitar 20 menit setelah pesawat ini take off, mereka mengetahui bahwa pesawat sedang kembali menuju ke Bandara Perpignan dan diperkirakan oleh petugas menara kontrol mereka sedang berada di atas lautan. Maka setelah itu tiba-tiba saja petugas menara kontrol melihat bahwa pesawat ini hilang dari layar radarnya dan mencoba untuk menghubungi beberapa kali, tapi ternyata tidak ada respon. Maka setelah itu kemudian petugas menara kontrol langsung menghubungi layanan kedaruratan. Tim penyelamatan segera dikirimkan untuk mengetahui di mana posisi jatuhnya pesawat secara pasti. Kemudian dari laporan tim evakuasi diketahui bahwa pesawat ini jatuh di lepas pantai Cannes Plus sekitar pukul 15.45 sore waktu setempat. Hal ini diperkuat oleh saksi-saksi yang melihat detik-detik saat pesawat ini terbang benar-benar keluar dari jalurnya. Beberapa saksi mengungkap bahwa mereka melihat pesawat terbang tapi tidak beraturan dan sepertinya tidak dalam kendali dari kedua pilot. Dan dari laporan tim evakuasi diketahui bahwa tidak ada satu orang yang selamat dari peristiwa kecelakaan ini. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan ini, kita akan beralih ke investigasi. BEA atau Biro Investigasi Prancis langsung melakukan penyelidikan. Mereka dituntut untuk mengetahui apa yang salah dalam penerbangan uji coba ini. Mengutip dari Air Crash Investigation, A320 merupakan sebuah pesawat canggih dengan sistem komputer yang canggih. Maka awalnya tim investigasi curiga, apakah mungkin ada kerusakan pada sistem komputer pesawat ini? Karena jika memang iya, berarti pesawat ini bisa saja membahayakan seluruh penumpang di dunia. Hal pertama yang dilakukan oleh investigator adalah untuk menemukan puing-puing dari pesawat ini. Ternyata diketahui bahwa pesawat benar-benar hancur dan puing-puingnya bahkan terkubur di dasar lautan. Tim investigasi mengalami beberapa kendala namun akhirnya mereka mencoba untuk melakukan pencarian puing-puing dengan memindai menggunakan sonar dan akhirnya beberapa puing-puing mulai ditemukan dan diangkat ke permukaan. Sambil menunggu pemeriksaan terhadap puing-puing, investigator mulai memintai keterangan dari petugas menara kontrol. Kemudian keterangan petugas menara kontrol menyebutkan bahwa mereka tidak memberikan izin melakukan manuver untuk pesawat pengujian karena khawatir mengenai lalu lintas udara. 3 hari setelah kecelakaan terjadi, black box ditemukan, tapi ternyata tim investigasi mengalami kesulitan untuk memulihkan data-datanya setelah black box ini ditemukan dalam kondisi berair dan basah. Maka kemudian beberapa bagiannya masih lembab sehingga mereka harus mengirimkannya ke pabrikan di Amerika. Setelah beberapa puing ditemukan dan diangkat ke permukaan, tim investigasi mulai menyelidiki puing-puing pesawat ini. Di antaranya adalah turbin. Mereka melihat turbin yang bengkok, tapi hal ini seperti mengindikasikan bahwa mesin pesawat masih bekerja pada saat terjadinya kecelakaan. Lalu investigator berusaha untuk menyelidiki catatan pemeliharaan Airbus A320 ini yang mengalami kecelakaan, namun mereka tidak menemukan adanya catatan kerusakan. 6 minggu setelah kecelakaan, black box akhirnya dapat dipulihkan dan tim investigasi mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan ini melalui rekaman CVR dan juga FDR. Salah satu hal yang pertama kali diungkap oleh tim investigasi adalah fakta bahwa pada saat pesawat ini diinstruksikan untuk kembali ke bandara oleh petugas
atas menara kontrol, diduga saat itulah mereka masih memanfaatkan waktu untuk melakukan uji penerbangan. Sebelum terjadinya kecelakaan, pesawat ini juga melakukan tes overspeed dan hasil tesnya bagus. Kemudian setelah itu, Kapten perwakilan dari maskapai Air New Zealand ini memerintahkan untuk melakukan sebuah uji penerbangan agar pesawat ini terbang dalam kecepatan di bawah normal. Tes ini dilakukan untuk melihat apakah sistem pesawat akan secara otomatis memperbaiki kecepatan pesawat untuk mencegah kegagalan dalam penerbangan. Mereka harus terbang perlahan dan jauh di bawah kecepatan normal untuk mengaktifkan perlindungan otomatis. Nah, mengutip dari Air Crash Investigation, harusnya ketika pesawat melambat terlalu banyak, maka komputer pesawat secara otomatis akan meningkatkan kecepatan untuk mencegah pesawat kehilangan daya angkat. Maka uji coba ini dilakukan di ketinggian yang cukup tinggi. Alasannya, apabila terjadi kegagalan, maka pilot masih bisa memperbaiki penerbangannya. Tapi yang terjadi pada pesawat ini, tiba-tiba saja pesawat mengalami stall dan semua input yang dimasukkan oleh Captain maupun First Officer sepertinya tidak direspon oleh pesawat. Ketika beberapa investigator sedang fokus untuk penyelidikan CVR dan FDR, ada sebuah data informasi yang masuk mengenai AOA atau Angle of Attack. Sebagian investigator mengungkap bahwa sensor AOA pada pesawat Airbus A320 yang mengalami kecelakaan ini mati dalam waktu yang bersamaan. Tapi berbeda dengan data FDR. Data FDR mengungkap meskipun kedua sensor ini mati, tapi mereka masih merekam bahwa pesawat sebenarnya masih mendaki. Lalu apa yang sebenarnya salah dalam penerbangan ini? Tapi untuk melakukan pemeriksaan terhadap sensor dari AOA pada pesawat Airbus A320 yang mengalami kecelakaan ini, maka tim investigasi harus mengirimkan tim penyelam untuk bisa mengetahui di mana lokasi kedua sensor tersebut. Maka kemudian dikirimlah tim penyelam dan mereka harus membagi dua shift karena mereka terhalang oleh cuaca yang buruk dan juga kemungkinan dekompresi. Dan sensor dari pesawat ini baru ditemukan 2 hari setelah pencarian. Setelah kedua sensor ini diselidiki, ada beberapa dugaan dari tim investigasi mengenai kerusakan dari 2 sensor AOA pada pesawat ini. Dugaan pertama adalah kemungkinan sensor ini membeku ketika pesawat berada di ketinggian tertentu. Dan kemudian ada juga dugaan bahwa sensor ini tertutup oleh cat pada saat engineer melakukan pengecatan pesawat ini. Tapi menurut Badan Meteorologi setempat, mereka mengungkap informasi bahwa pada saat pesawat ini terbang dalam kondisi cuaca yang baik dan tidak memungkinkan adanya pembekuan. Dan kemudian cat juga diketahui tidak menjadi faktor penyebab kecelakaan ini terjadi. Tidak ada lapisan dari sensor yang terkena cat. Dan dugaan mengenai sensor ini yang tertutup oleh cat juga ternyata terbantahkan setelah tim investigasi melakukan pengecekan terhadap bagaimana mereka melakukan pengecatan pada pesawat ini. Mereka dapat melihat bahwa pengecatan berjalan normal dan mereka melakukan atau memberi penutup pada bagian sensor AOA. Tapi kemudian muncul sebuah dugaan dari salah seorang investigator yang mengungkap, mungkinkah ini ada hubungannya dengan bagaimana cara mereka membersihkan pesawat. Pesawat biasanya dicuci kemudian dilap, tapi yang terjadi dalam penerbangan ini, pesawat ternyata dibersihkan dengan menggunakan tekanan air yang sangat kencang. Maka muncul sebuah dugaan mungkin saja air masuk ke dalam sensor AOA. Maka kemudian tim investigasi membuat sebuah simulasi penerbangan pada penerbangan 888T. Mereka membawa sensor AOA dan kemudian berusaha untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Setelahnya mereka membuat sebuah simulasi penerbangan dan membawa sensor ini ke ketinggian 32.000 kaki dan hasilnya terbukti sensor ini telah membeku di ketinggian 32.000 kaki. Ketika sensor ini telah membeku, maka sensor berhenti bekerja sehingga komputer pesawat tidak menerima data yang benar dan tidak mencegah kegagalan dalam penerbangan itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada sensor AOA di pesawat ini, kemudian pertanyaan lain muncul. Lalu bagaimana dengan input yang dimasukkan oleh Kapten ke pesawat agar pesawat ini hidungnya turun? Kenapa pesawat tidak merespon? Tim investigasi harus kembali menyelidiki CVR dan FDR di dalam penerbangan itu dan mereka mengungkap sebuah hal yang mengagetkan. Dari rekaman CVR mereka mendengar adanya sebuah bunyi peringatan. Tapi ternyata yang muncul di layar komputer pesawat ini bukanlah
peringatan biasa. Maka kemudian simulasi komputer membantu tim menyelidiki sebuah bunyi peringatan yang menyadarkan investigator bahwa ada sebuah pesan yang muncul di layar komputer, dan peringatan itu memberitahu bahwa komputer tidak berperan lagi dalam penerbangan itu. Dengan kata lain, peringatan yang muncul di layar komputer merupakan peringatan untuk memberitahu kapten atau kedua pilot bahwa saat itu mereka harus menerbangkan pesawat secara manual. Beberapa investigator mengungkap mungkin saja ketika peringatan itu muncul, kedua pilot tidak melihat atau juga tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Meskipun kedua pilot berusaha untuk menurunkan hidung pesawat dan menormalkan kembali penerbangannya, tapi ternyata kedua pilot ini bereaksi salah atas peringatan yang muncul di ruang kokpit. Maka kemudian yang dilakukan oleh beberapa investigator adalah mengungkap siapa sebenarnya kedua pilot di dalam penerbangan ini. Ternyata di dalam penerbangan ini bukan hanya ada dua pilot dari maskapai XL Airways Germany, tapi ada satu pilot yang melakukan pengecekan atau melakukan uji coba yang mewakili maskapai Air New Zealand, dan mereka juga mengungkap bahwa ketiga pilot yang ada di ruang kokpit ini merupakan pilot yang berpengalaman. Lalu apa alasannya sehingga kemudian mereka salah menafsirkan bunyi peringatan dan tidak bisa melakukan apa-apa pada saat pesawat ini mengalami stall? Dari hasil rekaman CVR, mereka kemudian menyimpulkan beberapa percakapan dan akhirnya mereka mengungkap bahwa kemungkinan ketiga pilot di dalam ruang kokpit ini sangat percaya dengan sistem komputer dari pesawat Airbus A320. Saat ketiga pilot ini sangat percaya dengan sistem komputer pesawat yang sangat canggih, mereka akhirnya tidak teliti dan akhirnya mereka juga bereaksi salah pada bunyi peringatan yang terdengar di ruang kokpit. BAA kemudian menyimpulkan penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada Airbus A320 ini, dan mereka menyebutkan bahwa beberapa faktornya adalah karena adanya air yang masuk ke sensor angle of attack atau AOA pada pesawat Airbus A320 ini. Kemudian air ini membeku setelah pesawat berada di ketinggian 32.000 kaki. Alasan lainnya adalah diduga ketiga orang pilot di dalam penerbangan ini sangat percaya pada sistem komputer canggih pada pesawat Airbus A320 dan mereka salah bereaksi atas bunyi peringatan yang muncul di ruang kokpit. Setelah kecelakaan ini terjadi, BEA atau Biro Investigasi Prancis memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah aturan serah terima pesawat, kemudian prosedur pencucian pesawat, dan selanjutnya adalah pelatihan pilot untuk melakukan uji penerbangan dan teknik serta pemulihan pesawat saat pesawat mengalami stall. Nah, itulah informasi mengenai sejarah penerbangan XL Airways Germany 888T dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, ini saatnya aku bacain komen kalian. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, biasanya video Tamara Delf itu muncul di hari Selasa, di hari Kamis, di hari Minggu, kadang juga lompat-lompat. Nah, aku pengen nanya nih sama kalian, kira-kira dalam seminggu cocoknya berapa kali kalian pengen nonton video aku? Terus kira-kira di hari apa aja? Mungkin aja ini masukan buat kita juga, biar nanti bisa menyesuaikan jadwal sama kalian. Gimana? Boleh komen-komen di bawah sini, nanti aku baca ya. Oke, kita langsung ke komen pertama, yaitu dari Ganjar Zain Nugraha. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Kak, aku baru nonton channel Kakak karena akhir-akhir sibuk sama deadline kerjaan kantor. Semangat terus ya Kak buat kontennya. Salam dari Ganjar Zain Bandung. Kak Ganjar, gak apa-apa, semangat kerjanya juga ya. Sukses selalu buat Kakak. Kemudian yang kedua adalah dari Trisna Melayanti. Tadi pagi beli cemilan yang banyak dan ice cream karena tahu Kak Tamara bakal upload video sore ini dan akhirnya udah tayang sekarang. Semangat terus Kak, selalu hadir walaupun jarang komen, hehehe. Terima kasih banyak Kak. Apalagi cemilan yang biasanya kalian makan pada saat lagi nonton videonya Tamara Delf. Kalau aku seringnya denger kalian beli bakso sih ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Muhammad Syahmi Lekir 3 mungkin ya. Hai, salam dari Malaysia. Seriously, saya suka cara kamu menyampaikan cerita. Smooth sangat, terbaik, dan subs. Keep it up. Terima kasih banyak Kak Muhammad Syahmi. Doa terbaik untuk Kakak dan sukses selalu untuk Kakak juga ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe, di like, di komen-komen juga di bawah sini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.